Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rezi Eka Putra. Saya dari dosen D3 Akuntansi Universitas Pamulang. Kali ini saya diamanahkan untuk menjelaskan mata kuliah etika profesi. Mata kuliah etika profesi ini merupakan mata kuliah wajib ya di jurusan akuntansi dengan 2 SKS dan 14 pertemuan. Nanti di beberapa pertemuan nanti akan kita bahas beberapa contoh kasus terkait dengan etika profesi. Tapi sebelum ke sana kita mesti tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan etika gitu ya, karena akuntansi itu merupakan profesi dan tentunya sangat erat kaitan dengan etika. Nah, untuk di pertemuan pertama ini saya akan coba menjelaskan etika sebagai tinjauan. Nah, tujuan dari pertemuan pertama ini nanti mahasiswa diharapkan dan mampu gitu ya menjelaskan peran dan pentingnya standar etika bagi profesi akuntan. Pengertian etika. Nah, ini kalau dari etimologi, etika itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti etos gitu ya. Etos ini artinya watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Jadi etika itu kalau sehari-hari kita tuh tentang kebiasaan gitu ya. Nah, bagaimana kebiasaan dalam profesi akuntan. Kemudian etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin yaitu mos atau mors gitu ya. Yang juga berarti adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal-hal yang buruk. Etika dan moral lebih kurang nggak jauh berbeda gitu ya. Tetapi dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan, yaitu moral lebih kepada penilaian perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku. Menurut beberapa ahli, ada beberapa definisi etika. Yang pertama menurut O.P. Simorangkir, etika atau etik adalah sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Kemudian ada Dr. Andes Sidi Gajalba. Nah, ini dalam sistematika filsafat. Etika itu adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik maupun buruk sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Kemudian ada pendapat yang ketiga, yaitu Dr. Andus Burhanuddin Salam. Etika ini adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Jadi hampir dari 3 ahli
Kalau saya simpulkan, etika itu berkaitan dengan perilaku baik atau buruknya gitu ya. Jadi nah ini kalau kalau kita hubungkan dengan profesi akuntansi, ini nanti kita akan berbicara tentang perilaku baik atau buruknya seorang akuntan. Nah, akuntan di sini bisa akuntan publik ataupun akuntan manajemen. Kemudian untuk di dalam etika itu terdapat beberapa prinsip-prinsip. Nah, di sini berdasarkan buku yang berjudul The Great Idea, ada 6 prinsip yang merupakan landasan di dalam etika. Yang pertama, prinsip keindahan. Nah, keindahan ini maksudnya adalah prinsip yang didasari pada rasa senang terhadap keindahan gitu. Ada yang mengatakan bahwa hidup dan kehidupan manusia itu adalah keindahan. Maka etika manusia berkaitan atau mencakup nilai-nilai keindahan. Oke, lanjut. Untuk prinsip yang kedua, di sini ada namanya prinsip persamaan. Di dalam prinsip persamaan ini menghendaki adanya persamaan antara manusia yang satu dengan yang lain. Setiap manusia yang dilahirkan ke bumi masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Jadi pada dasarnya manusia itu memiliki derajat yang sama dengan manusia yang lain. Kemudian yang ketiga, prinsip-prinsip etika. Yang ketiga adalah prinsip kebaikan. Nah, pada umumnya kebaikan itu berarti sifat dari suatu yang mengakibatkan pujian. Perkataan yang baik mengandung sifat seperti persetujuan, pujian, keunggulan, kekaguman, atau ketetapan. Makanya prinsip kebaikan sangat erat kaitannya dengan hasrat dan cinta gitu. Misalnya gitu ya, jika kita menginginkan kebaikan dari suatu ilmu pengetahuan, maka kita akan mengandalkan objektivitas ilmiah, pengetahuan rasionalis, sehingga diperlukan sebuah sikap sadar akan sebuah hukum. Jadi dalam prinsip kebaikan merupakan prinsip yang bersifat universal atau menyeluruh. Kemudian yang keempat, di dalam prinsip etika ada prinsip keadilan. Nah, di dalam keadilan ini adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang sebagaimana mestinya. Jadi tidak ada memihak ataupun tidak merugikan salah satu pihak. Kemudian yang kelima, prinsip kebebasan. Kebebasan ini muncul dari doktrin bahwa setiap orang memiliki hidupnya sendiri serta memiliki hak untuk bertindak menurut pilihannya sendiri, kecuali jika pilihan tersebut melanggar kebebasan dari orang lain. Kebebasan manusia adalah kemampuan untuk menentukan sendiri, kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan menentukan pilihan-pilihan serta konsekuensi yang diterima dari pilihan itu sendiri. Itu prinsip
dalam etika. Kemudian yang keenam, ada prinsip kebenaran. Di dalam prinsip kebenaran, ide kebenaran ini sering kita pakai dalam pembicaraan mengenai logika ilmiah, sehingga kita mengenal kriteria kebenaran di dalam berbagai ilmu. Contoh matematika gitu ya. Tapi ada juga kebenaran mutlak yang dapat dibuktikan dengan keyakinan, bukan dengan fakta yang telah atau teologi dan keilmu agama. Kebenaran harus dapat ditunjukkan dan dibuktikan agar masyarakat merasa yakin dengan kebenaran. Untuk pertemuan pertama ini kita sudah membahas sedikit tentang pengertian etika, dan ada 6 prinsip etika yang terdapat di dalam buku The Great Idea gitu ya. Nah, saya simpulkan pada pertemuan kali ini bahwa etika itu menyangkut tentang perbuatan baik atau buruk seseorang. Nah, di dalam prinsip etika ada 6, ada prinsip keindahan, ada prinsip persamaan, kemudian prinsip kebaikan, prinsip keadilan, yang kelima prinsip kebebasan, dan yang terakhir adalah prinsip kebenaran. Mungkin itu untuk pertemuan pertama ini. Nanti kita lanjutkan dengan materi pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya sudahi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.